Shalom, selamat pagi, selamat hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025. Horas Madihita Saluhutna. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Kami, Pendeta Daniel Lumban Gaol, berdoa dan berharap kiranya Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu, sebelum kita mengawali aktivitas kita selama satu hari ini, kami mengundang Amang Inang dan saudara-saudariku terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Untuk itu, mari kita tenangkan hati kita akan berdoa sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh Engkau sertai sehingga kami masuk pada hari yang baru ini. Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami, sebelum kami mengawali hari ini dengan beragam pekerjaan kami mau terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita didasarkan pada Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 saya akan bacakan bagi kita. Mari Amang Inang dan saudara-saudariku boleh mengikutinya dengan seksama dan kita boleh sama-sama menyimaknya. Matius 7 ayat 21, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Amang Inang dan saudara-saudariku, tentu bila disebut sebagai orang Kristen, maka mereka adalah para anak-anak terang. Kita adalah orang Kristen, maka kita adalah anak-anak terang, children of light. Banyak orang Kristen disebut sebagai anak-anak terang. Tetapi justru kita juga tidak bisa memungkiri banyak juga perilaku orang-orang Kristen yang jauh dari istilah tadi. Artinya ini adalah bahwa banyak juga, terjadi juga bahwa orang-orang Kristen tidak lagi sesuai kehidupan di setiap harinya dengan kualitas kehidupan yang sehari-hari. Tidak sesuai lagi apa yang seharusnya diimani, apa yang seharusnya terjadi di dalam iman, dan itu berlangsung di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga masih orang-orang Kristen yang katanya adalah anak-anak terang, berada dalam hati yang jahat dan di dalam kegelapan. Hal yang sulit ketika ditanya agama apa, berani menjawab Kristen, yaitu artinya pengikut Kristus. Ini disebut berlabel Kristus, tetapi justru kualitasnya tidak kualitas Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
orang Kristen yang berarti pengikut Kristus harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Perkataan dan tindakan harus selaras. Jangan kita mengaku kita Kristen, jangan kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi justru perbuatan kita malah masih seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Amang Inang dan saudara-saudariku, itulah sesungguhnya salib yang harus kita pikul. Dengan tekun dan berperilaku yang saleh. Hendaknya menjadi ciri atau identitas di tengah-tengah kehidupan kita bahwa kita harus mampu mengaku ketika kita melihat, kita bersaksi, dan di dalam hati orang-orang yang menyaksikan kita, ya, mereka mengaku dan mereka menyaksikan, ya, bahwa dia, ya itu adalah kita, bahwa mereka, itu adalah kita, adalah seorang Kristen sejati. Dari cara hidup kita inilah, orang-orang justru boleh melihat, mengetahui siapa kita sesungguhnya. Siapa kita ini? Apakah kita Kristen atau bukan? Apakah kita pengikut Yesus atau bukan? Bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan, dalam poin di dalam firman Tuhan kali ini, Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 ini adalah ia berbicara dalam konteks saat ia sedang berkhotbah di bukit. Saat ia berbicara kepada banyak para murid yang mendengarkan firman atau mendengarkan sabdanya. Dalam konteks pada saat itu, juga bagi kita, Matius 7 ayat 21 adalah sebuah ajaran, sebuah didikan bagi para murid, bagi setiap orang yang mau mengikut Yesus. Bukan dengan kata-kata, tetapi justru ia harus kelihatan di dalam tindakan dan perilakunya. Yesus tidak menganggap bahwa ketika orang-orang yang memanggil Tuhan, memanggil Allah, memanggil Yesus di dalam kehidupannya, atau yang bersaksi hanya dari dalam mulut, melalui mulut mereka bersaksi tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Yesus, itu adalah orang-orang yang keliru. Tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah saat banyak kesaksian, banyak ungkapan yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Yesus, tetapi tidak sejalan dengan buah, dengan tindakan, dengan aksi, dengan perbuatan di tengah-tengah kehidupannya. Lantas, pada hari ini kita hendak diingatkan, menjadi murid Yesus adalah tidak cukup memanggil ia saja di dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi murid Yesus tidak cukup hanya di dalam diri kita ini saja. Tidak cukup hanya dengan mengisi yang bagi kita ini saja. Tidak. Tapi menjadi murid Yesus, maka dibutuhkan juga bagaimana hubungan, relasi, dan perbuatan kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Ketaatan dan ibadah kita kepada Tuhan, marilah kita lihat, tidak hanya sifatnya horizontal. Iman kepada Tuhan juga harus diwujudkan melalui kasih kepada orang-orang kecil, kasih kepada orang-orang yang lemah, kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Sehingga kita nyatalah bahwa kita adalah para murid Yesus, bahwa kita adalah para pengikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukan orang-orang yang memanggil nama-Mu saja, bukan orang-orang yang hanya sibuk dengan spiritualitas mereka sendiri saja, tetapi
Engkau menghendaki kami supaya kami juga Tuhan memiliki relasi bukan hanya horizontal saja tetapi juga vertikal. Bukan hanya dengan Engkau saja Tuhan tetapi juga bagi sekeliling kami. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami supaya kami boleh menunjukkan buah dari iman kami, boleh menunjukkan buah dari kesaksian kami, boleh menunjukkan buah dari apa yang kami percayai, bahwa kami sebagai para pengikut-Mu, sebagai para murid-Mu, mengasihi Engkau juga mengasihi sesama kami manusia. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pengasih, baik bagi keluarga kami, baik bagi istri ataupun anak-anak kami, ataupun suami kami, baik bagi orang tua kami, baik bagi saudara-saudari kami juga Tuhan, baik bagi seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Supaya nyatalah Tuhan, kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan yang akan bekerja di hari ini, biarlah kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat-Mu. Berkati kami Tuhan yang bersekolah hari ini, biarlah kami juga boleh menjadi generasi kelak, generasi penerus yang baik Tuhan, yang menjadi terang di tengah-tengah gereja-Mu. Terima dan dengarkanlah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.